Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Igustin Ngurahmade Bayuningrat, spesialis obstetri dan ginekologi, subkonsultan Obgynsos, Magister Manajemen. Saya tinggal di Denpasar. Kemudian saya juga berpraktik di beberapa tempat, baik di Rumah Sakit Ibu Anak Puri Bunda Denpasar, Rumah Sakit Umum Premagana Gianyar, dan Apotek Adapotek Blaki Badung. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, obstetri sosial, juga sekaligus sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, yang mana saya lahir di Denpasar 1 Januari tahun 1972. Saya dibesarkan dari keluarga yang selalu menanamkan nilai bakti, kerja keras, tanggung jawab, dan pelayanan tanpa pamrih. Ayah dan ibu saya adalah seorang guru, di mana saya sejak kecil pun mencita-citakan diri untuk menjadi seorang dokter yang tidak hanya mampu mengobati, tetapi juga mendidik, meneliti, dan mengabdi bagi masyarakat luas dan yang bermanfaat bagi masyarakat. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari TK, SD, SMP, SMA di kota Denpasar, Bali. Kemudian melanjutkan studi ketika saya berusia 18 tahun, S1 dan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Makassar. Kemudian saya melanjutkan sebagai dokter spesialis ginekologi, obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali setelah pengabdian saya sebagai dokter umum di Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian saya melanjutkan kembali pasca menjadi dokter SPOG ke Kalimantan Selatan dan Tengah untuk mengabdikan diri sebagai dokter spesialis di sana. Kemudian saya bersekolah juga melanjutkan kuliah kembali ke S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saya melanjutkan juga pasca penempatan, melanjutkan diri untuk belajar mendalami subspesialis obstetri dan ginekologi, Obgynsos konsultannya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Ya, sejak 1 September 2014, setelah saya melanglang buana ya, saya mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, mengajar, membimbing, meneliti, sekaligus menjalankan pelayanan medis di rumah sakit. Saat ini jabatan fungsional akademik saya di Lektor 300, yang SK-nya keluar 1 Juli 2024. Fokus saya tentu di perguruan tinggi adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai insan akademik, saya berkomitmen penuh pada Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, di mana saya membimbing mahasiswa dengan metode terkini berbasis PBL, Problem Based Learning, dan mendekatkan teori dengan praktek lapangan. Di samping melakukan kuliah, small group discussion, skills lab, dan pleno. Dan terkadang kami melakukan interactive learning. Kemudian di penelitian, saya sudah menghasilkan publikasi ilmiah mulai tahun 2014 ketika saya mengampu sebagai tugas dosen, membuat karya ilmiah berupa riset-riset terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Salah satu yang menjadi performa penting dari penelitian saya adalah bagaimana kita menciptakan generasi emas dari periode emas sesuai dengan apa yang saya ampu di bidang obstetri dan ginekologi, bagaimana menciptakan generasi emas dari periode emas, bahkan dari hulu dan pranikah dan prakonsepsi namanya. Jadi saya membuat riset-riset kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak. Kemudian di pengabdian masyarakat juga saya kaitkan hal yang sama. Saya aktif menginisiasi berbagai kegiatan edukasi kesehatan, penyuluhan, serta program pemberdayaan. Saya juga aktif di media digital untuk mengedukasi masyarakat
Untuk mendukung literasi kesehatan, saya mendirikan platform yang namanya Bincang-Bincang Medis di berbagai media sosial, mulai dari website, TikTok, Instagram, Facebook. Itu sebagai wadah edukasi masyarakat, baik untuk tenaga kesehatan maupun ruang diskusi kaitannya dengan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, hingga penata laksanaan kegawatan daruratan obstetri dan ginekologi. Program inovasi yang saya sampaikan ketika mengampu tugas ini adalah salah satu program pengabdian yang sekaligus sebuah kolaborasi lintas sektor yang saya gagas berupa program yang kami sebut sebagai program Pentahelix, yaitu Pentacom 1000 Plus to Stop Stunting and Create a Golden Generation. Ini program yang saya rancang sebagai elaborasi 5 pilar institusi, akademisi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, media massa, dan masyarakat yang bersatu padu untuk menghentikan stunting dari hulu. Jadi mendukung program 1000 hari pertama kehidupan, di mana kita akan mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045. Melalui Pentacom 1000 Plus ini, saya mendorong intervensi edukasi, pemberdayaan keluarga, pendampingan gizi, dan kemitraan lintas institusi. Program ini telah berjalan di berbagai wilayah dan mendapat dukungan kolaborasi yang berkelanjutan. Saya memimpin program Pentacom 1000 Plus to Stop Stunting and Create a Golden Generation. Itu sebuah kolaborasi Universitas Warmadewa dengan PT Sido Muncul melalui program Matching Fund Kedereka tahun 2022. Di mana pada saat itu kita melibatkan di program ini 417 mahasiswa, mendampingi 417 ibu hamil, pasangan usia subur dan balita di Payangan Gianyar. Didukung dengan pendanaan tunai dari sponsor sebesar 500 juta berupa suplemen, bibit, tanaman obat keluarga, pelatihan agribisnis keluarga. Ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana penerapan dari Tridharma Perguruan Tinggi dan kolaborasi Pentahelix untuk menekan stunting. Nah, program ini tampil sebagai bukti konkret kontribusi di bidang pendidikan masyarakat, riset dan kolaborasi lintas sektor. Inisiatif kolaborasi antara Universitas Warmadewa dan PT Sido Muncul melalui program Matching Fund 2022 untuk menekan stunting dan menciptakan generasi emas melalui pendampingan keluarga berkualitas yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Jadi pelaksanaan di Payangan ini yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai institusi telah mampu menunjukkan penurunan stunting di Gianyar dari 12,1% di tahun 2018 mencapai 5,1% di tahun 2021. Meskipun tidak secara langsung diukur, namun program Pentacom ini sejalan dengan tren penurunan itu. Sejak awal karir saya memang aktif dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan anak, manajemen rumah sakit, serta pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Selain praktek kedokteran, saya juga terlibat dalam penelitian, seminar, dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan, khususnya di bidang obstetri sosial. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa kuliah, membimbing mahasiswa, aktif dalam pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan reproduksi. Pencapaian utama saya sebagai seorang dosen, pernah mendapatkan predikat sebagai dosen terbaik tahun 2015, kemudian menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa sejak 1 September 2014. Saya mengampu blok obstetri dan ginekologi, di mana membekali mahasiswa dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, bahkan pengalaman untuk mengelola pasien-pasien, baik itu antenatal care, fisiologi kehamilan, persalinan normal, patologis, hingga ketidaksuburan, serta kelainan ginekologis. Penelitian aktif yang saya lakukan juga beberapa riset-riset yang mungkin saya tidak bisa tayangkan semua. Jadi pernah kita melakukan riset di beberapa rumah sakit untuk bagaimana mengetahui model-model pelayanan di sana, memetakan jenis dan tindakan operasi dan sebagainya, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian yang paling
reka cipta yang paling kami rasakan adalah bagaimana peran kami dalam menekan stunting dan membangun generasi emas tadi melalui pendampingan mahasiswa, ibu hamil dan keluarga dengan pentahelix ini. Itu suatu hal yang kami rasa membanggakan. Karena bisa berkontribusi tidak saja di dunia akademisi, juga di ranah praktis di masyarakat. Kemudian saya juga adalah penulis dan penerbit buku. Ada beberapa buku yang saya pernah terbitkan dan sudah diedarkan di toko buku Gramedia. Yang pertama adalah buku tentang BBM bincang-bincang medis. Kemudian buku tentang The Power Art of Medicine. Kemudian ada Pentacom 1000 Plus to Stop Stunting and Create a Golden Generation. Serta dalam waktu dekat kami memberikan sumbangsih untuk pembuatan buku berjudul Health Re-Evolution. Jadi ini sebuah transformasi kesehatan dengan paradigma kualitas hidup yang berbasis teknologi, biohacking, nutrisi, dan gaya hidup holistik. Kami sedang menyiapkan juga buku-buku terbitan selanjutnya. Aktivitas literasi yang kami pernah lakukan di berbagai multi platform media, baik itu di website, TikTok, Instagram, FB, dan rutin melakukan talk show kesehatan di berbagai media, baik media cetak, radio, televisi, seminar nasional, dan seterusnya. Nah, aktivitas ini kami tekankan kepada edukasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi masyarakat. Kemudian menulis beberapa artikel kesehatan di media, kemudian melakukan publikasi baik melalui media webinar, seminar, simposium, dan media edukasi lainnya. Kemudian di TikTok juga kami membagikan beberapa video yang berkaitan dengan mitos dan fakta berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Demikian pula di Instagram, di FB. Pencapaian dalam karir saya sebagai seorang dosen adalah bagaimana saya menginisiasi program penguatan manajemen pelayanan obstetri sosial di berbagai rumah sakit di tempat saya berpraktek. Kemudian menjadi narasumber nasional di berbagai seminar dan webinar berkaitan dengan topik kesehatan ibu dan anak, manajemen komplikasi kehamilan, pencegahan kematian, dan kesehatan reproduksi. Seperti tadi, menulis dan menerbitkan publikasi ilmiah, membimbing mahasiswa, baik itu skripsi, penelitian, dan pengabdian, mengembangkan inovasi. Dalam waktu dekat akan lahir produk herbal yang mendukung perawatan luka bekas operasi dengan nama Kelora, yang akan segera diproduksi massal. Itu sebagai bentuk bahwa kontribusi keilmuan di dunia akademis tidak cukup hanya di tataran kelas saja, tapi perlu adanya sebuah hilirisasi produk. Nah, itu yang saya coba kembangkan bersama kawan-kawan. Kemudian saya terlibat aktif dalam transformasi manajemen rumah sakit dengan menerapkan konsep manajemen bakti. Kemudian mendirikan dan mengelola berbagai event organizer terkait dengan edukasi kesehatan. Kemudian pernah ikut dalam tim satker pendirian Klinik Pratama Warmadewa, mulai dari pembuatan visi, misi, tata kelola, bahkan logo dari Klinik Pratama Warmadewa. Kemudian ada menjadi bagian dari tim satker pendirian Rumah Sakit Warmadewa. Jadi perjalanan karir saya memang sangat aktif mendampingi pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, terlibat langsung juga dalam pelayanan dan penanganan kasus-kasus obstetri dan ginekologi, menjadi pembicara di berbagai forum ilmiah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena saya memandang sebagai dosen, saya mengajar, saya membimbing mahasiswa, menjadi narasumber, menjadi moderator, menjadi penulis, dan aktif dalam riset serta pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya. Sejak awal memang saya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia,
khususnya di Bali. Selain berprakteknya, ya, tujuan saya menjadi dosen adalah untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan saya, keterampilan, dan berbagi dari sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nilai yang saya selalu pegang teguh, mari bekerja sama, sama-sama bekerja bersama-sama, mencintai dan melayani siapa saja tanpa membeda-bedakan. Saya percaya bahwa seorang dosen bukan hanya pendidik di kelas, tetapi juga teladan dalam sikap dan tindakan. Bagi saya, menjadi dosen bukan hanya soal mengajar, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing dan motivator bagi mahasiswa dan rekan sejawat. Saya percaya pendidikan adalah jalan utama untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kesehatan di Indonesia. Dengan sertifikasi dosen ini, saya bertekad untuk terus meningkatkan kompetensi saya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung visi universitas untuk mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan berakhlak mulia. Melalui SEDOS ini saya berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme saya sebagai pendidik, peneliti, dan pelayan masyarakat. Saya berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam mencetak generasi tenaga kesehatan yang kompeten dan berkarakter. Baik, saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS di bidang ilmu obstetri dan ginekologi di blok 3.6 di semester 6 dengan jumlah SKS 4 SKS dengan durasi blok 24 hari efektif. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas proses fisiologi kehamilan, persalinan, serta dasar diagnosis dan penata laksanaan penyakit dan gangguan di bidang obstetri dan ginekologi. Mahasiswa mempelajari tata laksana asuhan antenatal, persalinan normal dan patologis, masa nipas, perdarahan uterus abnormal, amenorrea, menopause, infertilitas, infeksi ginekologis, tumor, prolaps organ panggul, dan fit to fly untuk ibu hamil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK-nya, yang pertama adalah menganalisis asuhan antenatal dan persalinan, yang di videonya akan kami tayangkan, termasuk risiko dari komplikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan penata laksanaan patologis kehamilan. Yang ketiga, merencanakan penanganan kasus perdarahan uterus abnormal, amenorrea, menopause, dan infertilitas. Yang keempat, menganalisis infeksi tumor ginekologis, prolap organ panggul, dan cacat kongenital organ reproduksi. Yang kelima, menunjukkan sikap profesional, komunikasi efektif, serta kerjasama di tim interprofesi. Adapun materi pokok pembelajaran, yang pertama adalah fisiologi kehamilan, yang di dalamnya dibagi atas 2 termin 1 dan 2, serta antenatal care. Yang kedua adalah perdarahan kehamilan muda dan kehamilan lanjut, hipertensi kehamilan, komplikasi kehamilan, fisiologi kehamilan, patologi persalinan, dan patograf WHO, yang kami juga akan tayangkan dalam video kuliah tentang patograf WHO. Komplikasi persalinan dan nipas, infeksi ginekologi bawah dan atas, tumor ginekologis, prolap organ panggul, cacat kongenital, perdarahan uterus abnormal, amenorrea, menopause, dan infertilitas, serta safe motherhood, serta fit to fly untuk ibu hamil. Metode pembelajaran yang kami pakai adalah yang pertama menggunakan tutorial, menggunakan 7 jam dalam bentuk SGD, Small Group Discussion. Kemudian ada kuliah interaktif, student project, pembelajaran mandiri, ada praktikum, patologi anatomi, mukus cervix, analisis sperma. Kemudian ada workshop berkaitan dengan partograf, USG obstetri dasar, interactive learning, safe motherhood, farmakologi, e-learning, dan studi lapangan, serta interprofessional education. Kemudian ada metode penilaian. Adapun bobot penilaian yang kami gunakan adalah penilaian tutor dari tutorialnya 2%, dari mini testnya per SKS 10%, student project dan interactive learningnya 3%, praktikum dan studi lapangan 5%, ujian blok MCQ 80%, dengan nilai akhir minimal 70/100. Jadi kehadiran minimal adalah 100% dengan pengecualian akademik. Ada beberapa referensi utama yang kami gunakan, buku William Obstetri, Novak Ginekologi, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kemudian WHO Guideline of Safe Motherhood, dan jurnal ilmiah terkait.
Rencana jadwal kegiatan perkuliahan. Tutorial kurang lebih selama 4 jam. Kemudian kuliah ada kuliah fisiologi, patologi, partograf, critical appraisal. Kemudian ada fisiologi persalinan, patologi persalinan. Ada tutorial, ada praktikum, ada interactive learning, dan seterusnya. Dan terakhir akan ditutup dengan ujian blok, serta blok ini pun akan tetap dievaluasi dari waktu ke waktu. Demikianlah autobiografi singkat saya. Semoga dengan sertifikasi dosen ini, saya dapat semakin berkontribusi untuk pendidikan kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bila ada yang dijaga di dunia ini, maka kesehatan merupakan tiang kehidupan yang tak bisa tergantikan. Dalam program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan bersama Klinik Rahayu Husada di Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, kami mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pasca melahirkan, yaitu antenatal care atau ANC dan postnatal care atau PNC. Berdasarkan hasil diskusi dengan tenaga kesehatan setempat, kami menemukan bahwa masyarakat di wilayah Petang Utara masih menghadapi keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan spesialistik. Kita di provinsi, Majelis Desa Adat Tebu. Kemudian yang Madya di kabupaten. Ibu hamil seringkali hanya memeriksakan diri ke bidan praktek mandiri atau dokter umum terdekat. Ketika sedang hamil, itu justru dia lebih sensitif terhadap nyeri. Namun, untuk layanan spesialis seperti dokter kandungan atau dokter gigi, mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. Melalui program ini, kami memberikan solusi. Solusi pertama, dengan adanya penyuluhan dan pelatihan, yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya ANC dan PNC berkualitas, termasuk kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun atau baduta. Solusi kedua yaitu penyuapan generasi emas. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun untuk mendukung terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. Solusi yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan pretest dan posttest untuk mengukur keberhasilan kegiatan serta observasi lapangan guna memastikan penerapan ilmu yang telah diberikan. Kami berharap dengan adanya program ini, kualitas kesehatan ibu dan anak di wilayah Petang Utara dapat meningkat, serta mendukung terciptanya generasi emas di masa depan. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih sehat.
Pemeriksaan USG biometri janin sangat penting untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi kelainan, guna memastikan kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter spesialis obgyn dengan menggunakan alat USG portable, dan hasilnya langsung disampaikan beserta edukasi yang diperlukan. USG membantu memastikan kesehatan janin dan ibu, serta memudahkan dokter dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam program kemitraan masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, 14 Oktober 2024.